Salam semangat Omah Sate Pak Deklamut. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini akan mengambil tema keluar dari zona nyaman. Nats yang akan diambil dalam renungan hari ini kami ambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, musuh dari kemajuan adalah kenyamanan. Sebagian orang mungkin akan berkata, bukankah kita perlu merasakan nyaman di dalam hidup ini? Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Namun, jika kita hanya semata-mata mengejar kenyamanan, maka kita dapat terjebak di dalam zona nyaman yang kita ciptakan sendiri. Zona nyaman yang akan membuat seseorang tidak lagi produktif dan responsif terhadap perubahan. Jika seseorang telah terjebak di dalam zona nyaman, maka cepat atau lambat, kehidupannya akan mengalami kemunduran dengan sendirinya. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Allah memanggil Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim. Perlu diketahui bahwa Abraham adalah seorang yang kaya raya. Keluarganya adalah orang yang paling berkuasa di negeri tersebut. Namun, justru Allah memanggilnya untuk keluar dari zona nyamannya menuju ke tempat yang sama sekali baru dan tidak dikenalnya. Bagi Abraham, untuk pindah ke suatu tempat yang baru, artinya dia harus melakukan pekerjaan baru, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan masih banyak hal-hal baru lainnya yang harus dihadapi oleh Abraham. Abraham harus memutuskan sebuah langkah iman untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun ada banyak hal yang belum diketahui oleh Abraham, namun Allah memiliki rencana yang lebih besar dari segala ketakutan dan kekhawatirannya. Allah ingin Abraham bukan hanya dikenal sebagai orang kaya di tempat asalnya, namun Allah ingin Abraham mengalami kemajuan iman agar hidupnya dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa dan Abraham dapat disebut sebagai bapa semua orang percaya. Ini dapat kita lihat dari Roma 4 ayat yang ke-11. Hari ini pun Tuhan juga memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Bila saat ini kita sedang mengalami tantangan yang baru dalam pelayanan, usaha atau pekerjaan sedang mengalami pergolakan, bahkan bila mungkin ada anggota keluarga kita yang tiba-tiba jatuh sakit, ketahuilah bahwa Allah dapat menggunakan semua hal itu untuk memperbesar kapasitas iman kita kepadanya. Tidak ada kenyamanan saat kita sedang mengalami pertumbuhan. Tetapi anugerah Tuhan pasti akan memampukan kita untuk keluar dari zona nyaman kita, meresponi perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kerohanian kita mengalami pertumbuhan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mari kita keluar dari zona nyaman kita menyambut perubahan yang terjadi. Setiap perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita secara positif dan kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Dan hikmat yang dapat kita ambil hari ini yaitu tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Tidak ada kenyamanan bila kita ingin mengalami pertumbuhan. Dan terakhir, mari kita melakukan refleksi dalam diri kita. Yang pertama, apakah Anda saat ini tengah dipanggil keluar dari zona nyaman Anda oleh Tuhan? Apa yang perlu segera Anda lakukan?
Yang kedua, apa tujuan Tuhan memanggil Anda keluar dari zona nyaman? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bukakanlah mata rohani kami, agar kami dapat melihat tujuan dari rencana-Mu untuk memanggil kami keluar dari zona nyaman kami ya Bapa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk tetap senantiasa percaya pada rencana Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.